Ukraina sebut UFO kepung langit Kiev. AS beri tanggapan serius. Pemerintah Ukraina menyebutkan langit Kiev dikepung UFO yang bergerak cepat dan terbang rendah. Namun Amerika Serikat memberikan tanggapan berbeda dan menduga itu adalah pesawat kecil atau drone tempur. Observatorium Astronomi Utama dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina melaporkan langit di atas Kiev dipenuhi dengan benda terbang tak dikenal. Laporan tersebut diterbitkan ke database pracetak Arxiv. Dikutip Sindo News dari laman live sekian Kamis 15 September. Para astronom Ukraina diminta untuk memantau objek-objek yang bergerak cepat dan terlihat terbang rendah di langit pada siang hari di atas Kiev dan desa-desa sekitarnya. Para astronom menggunakan kamera yang dikalibrasi secara khusus di dua stasiun cuaca di Kiev dan Vinarivka, sebuah desa sekitar 120 km ke selatan. Para astronom mengamati lusinan objek yang secara ilmiah tidak dapat diidentifikasi sebagai fenomena alam yang diketahui. Kami mengamati sejumlah besar objek yang sifatnya tidak jelas. Kami melihat mereka di mana-mana, tulis tim tersebut. Instansi pemerintah cenderung merujuk pada fenomena udara tak dikenal. Para peneliti membagi pengamatan uap mereka menjadi dua kategori, kosmik dan hantu. Menurut laporan tersebut, kosmik adalah objek bercahaya yang lebih terang dari latar belakang langit. Objek-objek ini diberi nama burung, seperti Swift, Falcon, dan Enlil, dan telah diamati terbang sendiri maupun dalam skuadron. Phantom adalah objek gelap, biasanya muncul benar-benar hitam, seolah menyerap semua cahaya yang jatuh ke mereka. Dalam membandingkan pengamatan dari dua observatorium yang berpartisipasi, para peneliti memperkirakan bahwa lebar Phantom antara 3 hingga 12 meter. Objek yang disebut Phantom dapat bergerak dengan kecepatan hingga 53.000 kg. Objek yang disebut Phantom dapat bergerak dengan kecepatan hingga 53.000 km per jam. Sebagai perbandingan, rudal balistik antar benua dapat mencapai kecepatan hingga 24.000 km per jam. Rusia mulai gunakan drone kamikaze buatan Iran di Ukraina. Pejabat Ukraina mengklaim berhasil menghancurkan contoh pertama dari drone Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang. Pernyataan itu didukung oleh foto-foto yang menunjukkan puing-puing yang tampaknya seperti drone Iran yang ditemukan di Ukraina Timur. Temuan ini tampaknya mengkonfirmasi bahwa drone buatan Iran tidak hanya dikirim ke Rusia, tapi sekarang digunakan dalam pertempuran termasuk dalam misi penyerangan. Menurut sebuah pernyataan di saluran Telegram Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, pesawat tak berawak yang dimaksud adalah UAV kamikaze jarak jauh Shahed 136 yang dikatakan telah dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina di dekat Kupiansk di Kharkiv. Unggahan Telegram itu disertai dengan gambar yang sama dari reruntuhan pesawat tak berawak yang juga muncul di media sosial, termasuk di saluran resmi Kementerian Pertahanan Ukraina. Puing-puing itu tidak diragukan lagi, sangat mirip dengan seri Shahed 136. Stabilizer vertikal dari ujung salah satu sayap Delta drone yang terlihat di beberapa gambar adalah fitur khusus dari Shahed 136 dan desain lainnya terkait dengan Iran. Menariknya, tampaknya Rusia telah menamai drone ini Geran 2, yang berarti geranium 2. Ini akan sesuai dengan tradisi Rusia menamakan artilerinya setelah berbunga. Ini lebih lanjut dapat menunjukkan bahwa drone memang digunakan sebagai amunisi dilengkapi dengan hulu ledak untuk menyerang target Ukraina di darat daripada peran lain seperti pengawasan atau bertindak sebagai umpan. Adapun drone Shahed 136 adalah salah satu anggota dari keluarga desain drone yang berasal dari sekitar tahun 2014. Selain digunakan secara luas di Iran, drone ini juga telah didistribusikan ke proksi Teheran seperti yang beroperasi di Irak, Suriah, dan Yaman. Sebelumnya, intelijen Amerika Serikat melaporkan bahwa Iran bersiap untuk mengirimkan ratusan drone ke Rusia dan bersiap melatih pasukan Rusia untuk menggunakannya. Kemunculan drone penyerang ini di tangan Rusia adalah hal signifikan dan dapat memiliki beberapa dampak besar. Keberadaan drone ini menyediakan sarana bagi Rusia untuk menyerang berbagai target Ukraina, termasuk secara massal, jarak jauh, dan bahkan berpotensi meluncurkan serangan balas dendam yang konstan di daerah berpenduduk padat yang terletak jarak terukur dari garis depan seperti Kiev. Terlebih pada saat yang sama menipisnya stok rudal jelajah dan balistik konvensional, berarti Rusia sangat membutuhkan segala jenis senjata ofensif, bahkan yang relatif jarak pendek meskipun tidak memiliki kecanggihan dan kekuatan destruktif dari rudal. Amunisi bunuh diri jarak jauh-jauh lebih murah, dan jika dibeli dari Iran, tidak berpengaruh.
oleh sanksi yang menghalangi kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata serang presisinya sendiri. Ada juga kemungkinan bahwa Rusia akan melakukan produksi Shahed 136 sendiri yang berlisensi dan mungkin juga drone rancangan Iran selainnya. Memang fakta bahwa puing-puing pesawat tak berawak menampilkan nama Rusia dapat menunjukkan bahwa rencana tersebut sudah dalam pengerjaan, atau mungkin merupakan upaya untuk menyembunyikan asal-usul pesawat tak berawak buatan Iran. Ini tidak akan sepenuhnya berbeda dengan bagaimana Iran melakukan bisnis dengan beberapa proksinya, seperti Houthi, di mana setidaknya beberapa tingkat perakitan drone domestik dengan bantuan Iran telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang. Selain itu, segala jenis drone bersenjata akan membantu Rusia mengimbangi angkatan bersenjata Ukraina di bidang ini, yang sejauh ini telah mengambil peran utama dalam menggunakan pesawat tak berawak sebagai senjata dalam konflik. Sejauh ini, drone Rusia dari produksi dalam negeri telah digunakan terutama untuk pengawasan, meskipun ada juga catatan amunisi berkeliaran yang relatif tidak efektif telah digunakan juga. Pada saat yang sama, pengiriman senjata ini dari Iran dapat membuka pintu ke negara itu menjadi sumber senjata yang lebih jauh lebih penting bagi Rusia karena berjuang untuk mempertahankan stok senjata dan menegaskan kembali dirinya di medan perang di Ukraina. Jet tempur Rusia tewaskan 20 tentara Amerika Serikat, 100 pejuang Kiev terbunuh di pertempuran Kharkiv. Jet tempur Rusia membombardir wilayah Kharkiv. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 pejuang Ukraina. Kementerian Pertahanan Kemenhan Rusia mengklaim serangan itu terjadi pada Sabtu 20 Agustus 2022. Selain pejuang Kiev, turut tewas para tentara bayaran.